Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, a'azinallahu wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya karunia-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, rahmat-Nya yang tidak terhingga untuk kita semuanya. Serta tidak lupa yaitu keistiqomahan yang kita miliki. Istiqomah kita adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, yang itu harus kita pegang. Harus kita pegang. Ya, kita kembali lagi pada keadaan seperti semula. Artinya suatu event-event yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu seperti apa ya? Seperti datangnya Ramadan pada kita, ya Pak. Ramadan datang luar biasa ramai. Tapi ketika Ramadan sudah usai, ya balik lagi yang itu-itu aja gitu kan. Yang datang ke masjid gitu. Jangan kalau misalnya ada, alhamdulillah kemarin ada Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, alhamdulillah ramai datang. Tapi ketika sudah usai selesai, ya udah yang istiqomah ya itu aja gitu kan. Seperti event-event bulanan, event Ramadan, hari raya ramai. Setelah hari raya ya udah sepi, itu aja gitu. Itulah buruknya citra Islam kita. Kita hanya ibadah itu event-event semata, hanya karena event, hanya karena acara. Kebanyakan kita ibadah hanya karena adanya acara, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu buruk, Pak. Wallahi buruk. Orang beribadah hanya ketika suatu ada acara, itu buruk sekali. Ibadah adalah ketika Allah masih ada, ya tetap ibadah. Kapan Allah gak ada? Coba tunjukkan hari apa Allah gak ada. Nah, Allah senantiasa ada. Maka mau bulan Ramadan, mau bulan apa saja, mau siapa yang datang, mau siapa yang ngisi, hendaknya jangan dibuat eventan. Itu agama yang buruk sekali, Pak. Kembali pada keadaan seperti semula. Nanti datang lagi siapa, rame lagi. Setelahnya ya sudah, itu saja lagi gitu. Ibadah kok eventan seperti itu buat apa gitu. Jenengan ngaji kok cuma event seperti ada event gitu, buat apa gitu. Gak ada gunanya. Jenengan tuh harus istiqomah, sholat setiap hari, ngaji setiap hari, berpuasa kalau bisa itu pada hari-hari itu puasa sunnah, bukan hanya event-event tertentu. Kalau memang jenengan beribadah masih seperti itu, ya susah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar ibadah, itu susah.
Karena kita hanya beribadah ketika event-event tertentu, ketika ada acara-acara tertentu. Kalau nggak ada ya nggak. Nih, mau sampai kapan ya seperti ini. Karena kita hanya menghargai atau menghormati event tertentu, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah semangat di Ramadan karena Ramadan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kita datang sampai pagi-pagi mandi dingin-dingin pada hari raya sholat id karena sholat idnya, bukan Allah Azza wa Jalla. Buktinya setelah itu selesai, ya selesai gitu loh. Padahal kan Allah itu masih ada. Buktinya ketika event itu sudah selesai rampung, ya udah rampung dengan segala aktivitas ibadah kita. Padahal Allah masih ada. Allah tetap wonten. Nah, itu buruknya Islam hari ini. Beribadah kepada Allah hanya karena satu event. Maka para ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan wala sawaliyan dan lain sebagainya. Jadilah rabbani yang menyembah Allah Azza wa Jalla, bukan karena Ramadannya, bukan karena Syawal, bukan karena Dzulhijjah, bukan karena Dzulqa'dah dan lain sebagainya. Maka sungguh luar biasa ketika kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla, bisa istiqamah apapun keadaannya, kita bisa menuntut ilmu, apapun keadaannya kita bisa beribadah, apapun keadaannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa, Pak. Nikmat luar biasa dan harus disyukuri. Karena jenengan beribadah bukan karena event tertentu, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Setiap hari ada Allah, katakanlah setiap hari ada majelis ilmu, datang karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan jadi orang-orang yang hanya beribadah ketika ada momen-momen tertentu dan ada kegiatan-kegiatan tertentu. Jangan, Pak. Karena Allah tidak suka yang demikian itu. Allah mencintai ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Allah mencintai hamba-hambanya yang istiqamah meskipun ya bisanya cuma itu saja. Istiqamah. Bisanya menuntut ilmu, ya menuntut ilmu aja terus. Bisanya sholat sunnah 2 rakaat itu terus. Biasanya kalau witir cuma 3 ya 3 itu terus, nggak masalah. Asal sinambung, asal istiqamah. Kita kembali pada kitab kita Bulughul Maram. Kita sampai kemarin Sumamah. Intinya Sumamah itu fikih soal Sumamah bin Usal indama aslama wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumamah itu ketika masuk Islam, Rasulullah SAW memerintahkan Sumamah untuk mandi. Terus sinten mawon nek ajenge mlebet den Islam saderengipun niku kafir. Maka para ulama niku mewajibkan dheweke niku mandi, Pak. Atus rumiyin. Karena apa? Ya karena secara zahir Islam itu harus suci lahir dan batin. Maka ketika dia sudah masuk Islam, itu akan mensucikan secara batinnya, zahirnya harus disucikan juga. Maka dia harus mandi. Maka para ulama di sini yang rajih, meskipun ada perselisihan pendapat, bahwasanya pendapat adalah wajib mandi. Meskipun Imam Ahmad mengatakan istihbab, hukumnya sunnah saja mandi bagi orang kafir ketika mau masuk Islam. Kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ini yang kemarin kita bahas tentang mandi jinabat, mandi Jum'ah. Mandi jinabat hari Jumat. Dan juga hadis yang selanjutnya juga. Man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Jadi Sumara atau Samurah bin Jundub. Jadi Samurah bin Jundub. Ini hadis-hadis yang kita bahas ketika kita membahas tentang hari pada hari Jumat. Kita bahas secara cepat saja. Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi siapa saja yang sudah pernah mimpi basah. Muhtalim. Karena muhtalim itu salah satu ciri dia sudah baligh. Buluk salah satunya adalah muhtalim ini. Orang yang sudah mimpi basah. Dan banyak ciri-ciri lainnya, Pak. Enggak cuma mimpi basah saja. Bisa inbatul ana. Inbatul ana itu tumbuhnya bulu kemaluan. Seperti kejadian yang dialami oleh Atiyah Al-Quraidi. Atiyah Al-Quraidi. Dulu dia adalah termasuk tawanan perang dari Bani Quraidah. Salah satu kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi itu banyak, tapi yang 3 besar itu Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, kemudian Bani Nadir. Bani Quraidah, Bani Qunaiqa atau Qainuqa, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir. Ya. Bani Quraidah, Bani Quraidah itu di pinggiran, sebagaimana Bani Nadir. Yang di tengah-tengah itu Bani Qainuqa. Bani Qainuqa niku diserang oleh Nabi kita yang mulia SAW karena kejadian seorang muslimah dipaksa untuk membuka cadarnya oleh orang Yahudi. Karena Bani Qainuqa itu tinggalnya di tengah-tengah kota, Pak. Dia nggak seperti Bani Yahudi lainnya yang memilih bertani, kemudian yang dia nggak. Dia pedagang di tengah kota, di tengahnya, menjual dan lain sebagainya, ini orang Yahudi ini. Maka ketika ada seorang muslimah di pasar dipaksa membuka cadarnya. Akhirnya ada seorang pemuda Islam marah, Pak, dibunuh itu, yang membunuh itu orang Yahudi. Pemuda Islam itu dibunuh oleh orang Yahudi, bunuh-bunuhan di situ. Akhirnya apa? Rame di situ. Sampailah kabar kepada Nabi kita yang mulia SAW, kemudian meminta Bani Qainuqa itu untuk berbuat baik, tapi malah menantang. Akhirnya apa? Terjadilah perang Bani Qainuqa. Kalau Bani Quraidah itu perang, bisa dikatakan perang ikut perang. Sebenarnya kalau perang Khaybar itu antara Bani Nadir juga, tapi hasil hasutan Bani Nadir, perang Khaybar. Dari perang itu nanti ada hasil tawanan Sofiyah bintu Huyai bintu Akhtab. Ada Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Siapa, Pak? Sofiyah bintu Huyai, Ummul Mukminin. Okay. Ketika terjadi di perang Khaybar itu, bagaimana beliau melihat Nabi kita yang mulai, bayangkan seorang wanita 17 tahun usianya ketika itu dinikahi Nabi kita yang 17 tahun. Melihat bagaimana ayahnya, saudaranya, suaminya dibunuh oleh Nabi kita yang mulia SAW. Bayangin. Seorang wanita 17 tahun melihat bagaimana ketika perang Khaybar, ayahnya, suaminya, saudara-saudaranya dibunuh oleh Nabi kita yang mulia SAW. Kalau wanita normal itu udah benci luar biasa, Pak. Dan normal, kalau benci luar biasa itu normal.
Dia jadi tawanan perang. Tawanan perang. Secara postur beliau tidak tinggi, lebih ke pendek. Sehingga muncul kalimat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebut kalau Sofia itu Sofia yang pendek gitu. Sehingga Nabi mengatakan, engkau telah mengucapkan suatu kalimat, ketika kalimat itu diberikan ke laut, dilemparkan ke laut, maka laut itu akan menjadi rusak gara-gara ucapan itu. Bukan hanya di situ. Sofia bintu Huyai itu jadi bulan-bulanan Hafsah juga. Nah, itu resiko ketika jenengan punya istri banyak. Wajar seperti itu, kejadian seperti wajar. Dikatakan itu karena dia keturunan orang Yahudi. Dia kan anaknya Huyai bin Akhtab, itu pemimpin Bani Nadir. Pemimpinnya Bani Nadir. Maka sama Rasulullah SAW apa coba? Apa yang kamu khawatirkan? Engkau itu anaknya Nabi, saudaramu Nabi. Sekarang engkau di bawah perlindungan seorang Nabi gitu. Mereka itu hanya cemburu terhadap engkau. Ya kenapa coba? Maksudnya engkau itu anaknya Nabi, jadi keturunan Nabi. Kalau Bani Nadir itu menisbatkan ke Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Kalau Bani Quraidah itu ke Nabi Yusuf, Yahudinya. Mereka Nabi orang Yahudi itu kan per kabilah. Jadi mereka orang Bani Quraidah ke Nabi Yusuf. Kalau Bani Nadir ke Nabi Harun. Engkau anaknya Nabi, anaknya Harun, saudaramu Nabi Musa. Dan engkau pun sekarang di bawah seorang Nabi, di bawah saya gitu kan. Itu kalau ada istri jenengan misalnya jenengan punya istri banyak. Istri ini dibully sama yang lainnya. Itu dibela Pak, Nabi itu salah satu bagaimana seorang Nabi membela istrinya dari gangguan orang lain, dari istri yang lainnya malahan. Ya. Bukan dibiarin gitu, enggak, tapi dibela. Nabi ini pernah duduk, dilihat orang banyak, jongkok di dekat onta supaya Sofia bintu Huyai bin Akhtab bisa naik. Itu enggak malu Pak. Nabi jongkok, Sofia kan sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, enggak begitu tinggi. Sehingga Nabi jongkok itu supaya Sofia nginjek rukbah beliau, paha itu untuk bantuan naik ke kendaraannya. Itu gentle seperti itu. Itu laki-laki. Laki-laki seperti itu. Siapa yang mau meragukan kejantanan Nabi kita yang mulia SAW? Siapa yang mau meragukan kejentelan beliau SAW? Laki-laki jangan hanya mau gila Pak. Laki-laki itu ibadah untuk istrinya itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau perempuan ibadahnya ke suami itu ata'at zaujah. Laki-laki ibadah ke istri itu sebagaimana Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan yang ma'ruf. Ma'ruf di sini apa? Makanya Islam itu ibadah yang didasari oleh ilmu. Setiap ibadah nggak mungkin nggak ada ilmunya, nggak mungkin. Jangankan pernikahan, ibadah yang paling lama, ibadah pernikahan dimulai dengan mengucapkan qabiltu nikaha bimahril madhkur halan, saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan tunai kontan.
Atau dainan, utang, terserah kan maharnya boleh kan? Boleh utang, boleh kontan jenengan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin mobil, dibayar utang, nggak masalah Pak. Bannya dulu gitu kan, jangan belikan ban rodanya dulu. Nggak masalah, utang nggak masalah. Jadi ibadahnya laki-laki ke istri itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu perintah Allah. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini apa? Para ulama menyebutkan ma'rufun bil urf. Karena ibadah itu ada tuntunannya, dan terkadang ada tuntunan yang secara terperinci, ada tuntunan secara mujmal atau am. Kalau pernikahan tata caranya itu terperinci, akadnya dan lain sebagainya. Tapi dalam pelaksanaan kesehariannya itu mujmal, umum. Kecuali beberapa keadaan yang Nabi kita contohkan. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf artinya pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, ma'rufun bil urf, yang terbaik pada kebiasaan sebuah tatanan negara, daerah, keluarga dan lain sebagainya. Jadi nggak ada ketentuan antara urfnya di sini sama Arab beda. Yang dikatakan baik di sini dengan baik di Arab beda. Baik di sini dengan baik di Kalimantan mungkin beda. Baik di sini dengan Papua mungkin beda. Gimana benar? Beda. Jangankan itu, kadang-kadang Liran sama Wangun beda. Jadi yang terbaik di suatu daerah tersebut maka itu masuknya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka semua ibadah itu apa? Ada manzilahnya, ada tertibnya. Ada ibadah yang baik, di atas laginya ada lebih baik, di atas lagi ada yang istimewa, di atas lagi ada seperti itu. Gimana benar? Maka ibadahnya laki-laki ke istri pun demikian. Semakin ma'ruf ke istri maka semakin bagus. Semakin ma'ruf semakin bagus. Oke lah, di daerah jenengan ini sudah dikatakan bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Nah itu lebih bagus kalau bisa seperti itu. Itu adalah tatanan dalam pernikahan. Ibadah semakin bagus ke istri maka semakin banyak pahalanya untuk suami. Karena Allah merintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, ma'ruf itu adalah pokoknya. Kalau di satu daerah marahin istri dikatakan ma'ruf, ya pakai gitu. Tapi nggak mungkin kan? Kalau di satu daerah jenengan memukul istri dikatakan ma'ruf, ya pakai. Tapi kan nggak mungkin ada demikian. Ya, nggak mungkin gitu kan? Ma'ruf di satu daerah. Itu ibadah suami. Sedangkan ibadah istri kepada suaminya itu ata'at zaujaha, patuh terhadap suaminya. Semakin patuh semakin baik, semakin patuh semakin baik. Tapi ya harus diimbangi. Semakin ma'ruf, semakin patuh, semakin ma'ruf, semakin patuh gitu. Jangan dibolak-balik. Yang suaminya harus ata'at, yang istrinya harus ma'ruf. Istrinya dia harus baik-baikin, suaminya baru taat gitu. Dibalik-balik namanya. Suaminya harus ma'ruf, istrinya harus taat. Itu ibadahnya. Lihat ketika Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat fardaha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha. Ketika wanita sudah sholat wajib, sudah puasa wajib, sudah menjaga kemaluannya, di situ bukan ihsan, bukan ma'ruf ke suami, tapi ata'at zaujaha, patuh. Ma'rufnya istri ke suami itu patuh. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti.
diucapkan kepada dia, masuklah dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Ataat. Jadi jangan malu berbuat baik kepada istri. Nabi saja itu duduk supaya istrinya bisa naik ke kendaraan. Dilihatin para sahabat yang lainnya. Kurang gentle apa beliau? Kurang jantan apa beliau? Kadang-kadang kita timbang makaikan helm saja itu nggak mau. Cuma makaikan helm gitu dengan wajah melihat penuh senyuman, itu nggak mau ke istri. Wah, hebat sekali jenengan. Seolah-olah merasa lebih tinggi daripada Nabi kita yang mulia sallallahu. Nabi nggak malu, Pak. Duduk beliau, diinjak pahanya sama Sofia. Sofia apa? Sofia keturunan Yahudi. Yang ketika dikeluarkan Nabi jadi bulan-bulanan. Diejek sini, diejek situ, diejek sini, diejek situ. Tapi Nabi kita yang mulia luar biasa. Contoh yang indah bagi mereka yang mau menikah atau yang sudah menikah. Soalnya ibadah menikah itu nggak ada habisnya, Pak. Tiap hari semakin jenengan, katakanlah jenengan sekarang belum ma'ruf, tambah ibadahnya, tambah ma'ruf, tambah besar pahalanya, tambah ma'ruf, tambah besar pahalanya. Perempuan keingatan, tambah taat, tambah besar pahalanya, tambah taat, tambah besar pahalanya, tambah taat, tambah besar pahalanya. Ya, itu dulu Sofiyah itu diambil oleh Dihya Al-Kalbi. Akan tapi kemudian sahabat itu iri karena Ummul Mukminin Sofiyah bintu Huyai itu luar biasa. Dilihat dari wajahnya itu kecantikannya luar biasa, sehingga para sahabat iri. Itu nggak pantas gitu untuk sahabat, yang pantas itu hanya engkau Rasul gitu kan. Untuk meminimalisir kecemburuan yang terjadi di antara kalangan para sahabat, Nabi meminta Sofiyah dari Dihya Al-Kalbi, kemudian dibeli, kemudian dikasih pilihan, dimerdekakan engkau bebas atau dinikahi. Beliau milih untuk dinikahi Nabi kita yang mulia sallallahu. Ya. Jadi jangan sok jagoan di hadapan istri, Pak. Timbang jaluk cilok mawon kok jenengan gak dituruti, kok keterlaluan jenengan. Timbang jaluk soto mawon kok gak dituruti, keterlaluan jenengan. Kadang-kadang jenengan medal mawon kali konco niku tuku kopi ya sakarepe dhewe. Kadang-kadang jenengan niku nglong metu ten pundi mawon niku blonjo napa-napa. Timbang istri njaluk gak dituruti, keterlaluan jenengan. Selama jenengan mampu, selama jenengan mampu. Selama jenengan mampu. Rasulullah niku memberikan garis merah, benang merah yang bagus untuk kita semuanya. Semua yang kita keluarkan untuk keluarga kita, ya, hatta luqmah ja'altaha fi imra'atik, sampai suapan yang engkau jadikan di mulut istrimu nilainya sedekah. Artinya jangan lihat menyuapinya. Semua makanan yang dimakan oleh istri nilainya sedekah. Bayangkan jenengan, kadang-kadang jenengan sedekah untuk orang lain 100.000 itu gaya gitu kan, Pak, gitu ku rokok 100.000. Jenengan kanggo istri itu, Mas tumbasno rawon 10.000, ora mau kan gitu. Luar biasa kita itu. Padahal nilainya sedekah. Mau berapapun yang engkau berikan, nilainya sedekah itu.
engkau habis kerja dapat 100.000, habis untuk anak istri, semua 100.000 hitungnya sedekah. Timbang jaluk soto jenengan gak turuti keterlaluan jenengan, padahal sedekah itu, sedekah yang enak dirasakna napa? Istri tambah sayang, tambah seneng. Pernah dengar nggak hadis nih Pak? Bahwasanya suapan yang di mulut istri itu nilainya sedekah. Pernah nggak? Pernah badan? Jadi semua yang kita keluarkan untuk keluarga nilainya sedekah. Maka jangan, ya Allah, Pak, berbuat baiklah kepada istri. Jangan mudah jangan mudah bermudah-mudahan untuk menolak. Jangan. Nilainya sedekah. Nilainya sedekah, Pak. Hatta uang jenengan habis untuk istri, sedekah semuanya. Kadang-kadang uang yang jenengan simpan belum tentu jadi nilainya sedekah. Gimana, pecah dibagi, nggak nilai sedekah. Tapi uang yang kau habiskan untuk menghidupi anak istri, 100.000 sedekah, 200.000 sedekah, 50.000 sedekah, sampai 500 perak nilainya sedekah. Coba. Nilainya sedekah. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Pernah nggak Nabi itu kemudian menyimpan uangnya sendiri untuk jangan buat saya nanti itu? Nabi nggak punya uang, berarti semua nggak punya uang. Bahkan kadang-kadang istrinya punya uang, Mbak. Nabi nggak punya uang. Istrinya kadang-kadang punya uang dari orang tuanya dulu, punya emas dari ini. Nabi nggak punya uang. Kemudian Nabi berpikiran, kemudian dia untuk punya rekening pribadi, kemudian jangan ini buat saya khusus. Baiklah, istrinya minta nggak itu, udah habis jatahnya gitu. Ihsan, ma'ruf, semakin kau ma'ruf semakin bagus, semakin berpahala. Terus mau buat siapa gitu loh, Pak? Pertanyaannya jenengan Iman itu sampai kadang-kadang istri jauh dituruti, terus mau buat siapa uangnya? Bukankah itu sedekah? Jenengan kan pengennya itu sedekah. Katakanlah uang ini mau dipakai apa gitu. Kan tujuannya biar bisa sedekah sendiri gitu. Nah itu sedekah gitu. Itu sedekah. Mau buat siapa lagi? Maka di situ Sofia bintu Huyai mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari Nabi kita yang mulia SAW. Kembali kepada di sini, bahwasanya ciri-ciri orang balik itu enggak cuma yang mimpi, tapi yang sudah tumbuh inbatul anah, sudah tumbuh bulu kemaluan sekalipun belum mimpi. Karena ketika itu Atiyah Al-Quraidi itu termasuk tawanan Nabi kita yang mulia SAW. Untuk menentukan siapa yang dibunuh dan tidak, kita kan nggak mungkin bertanya, kamu udah mimpi apa belum gitu kan nggak? Karena yang balik diikukan ayahnya. Nabi memerintahkan semua yang sudah balik bunuh orang Yahudi itu. Yang belum nggak. Karena sudah balik balik itu sudah masuk usia untuk beribadah, mengikuti orang tuanya. Semua yang laki-laki yang sudah balik semua dibunuh. Maka untuk menentukan inbatul ana, inbatul sya'r. Jadi tumbuhnya bulu kemaluan. Ketika sudah tumbuh bulu kemaluan ikut dibunuh, dieksekusi. Atiyah Al-Quraidi termasuk yang belum tumbuh ketika itu, maka selamat dari eksekusi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga dia masuk Islam. Atiyah Al-Quraidi. Maka di sini tumbuhnya bulu kemaluan termasuk ciri dia sudah baligh sekalipun belum mimpi. Yang ketiga usia, umur 15 tahun. Kenapa kita harus bahas balik ini?
Karena ini berkaitan dengan mandi Jumat. Kalau anak kecil terserah itu kan. Kalau yang sudah balik maka kita pakai hukum sunnah mustahab, bagus bagi mereka yang mau mandi orang balik. Sekalipun ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan. Karena dalil ini Nabi berkata ghusl jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi orang yang sudah balik, dia sudah mimpi. Yang ketiga usia 15 tahun. Dan itu dialami oleh Abdullah bin Umar. Ketika perang Uhud usia beliau 14 tahun. Maka beliau enggak diizinkan ikut perang. Ketika perang Khandaq usia beliau 15 tahun diizinkan ikut. Maka izin beliau menunjukkan bahwa usia 15 tahun itu sudah bulugh, sudah baligh. Yaitu Abdullah bin Umar mengatakan ketika perang Uhud usia saya 14 tahun. Dan enggak diizinkan ikut perang, enggak diizinkan. Ketika perang Khandaq usia saya 15 tahun dan saya diizinkan untuk perang Khandaq. Maka usia 15 tahun itu termasuk bulugh. Yang keempat adalah haid. Ya. La salata li haid biduni himar. Biduni khimar. Rasul bersabda tidak sah salatnya orang yang sudah haid, sudah pernah haid, kemudian dia tidak memakai khimar, tidak memakai baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Baju, kalau khimar itu apa ya? Katakanlah kerudung panjang, Pak. Wal yadribinna bi khumurihinna. Hendaklah dia menjulurkan khumurnya. Baju yang dari atas sampai ke bawah itu khimar disebutnya. Maka orang sini beli mukena. Ya seperti mukena gitulah. Tapi harusnya ke bawah semuanya. Khimar itu. Nah, mukenanya zaman dulu yang putih-putih seberapa? Nah, itu khimar seperti itulah. Enggak ada potongan. Jadi dari atas sampai bawah. Nah, ya, jadi tidak sah solatnya seorang yang sudah haid kecuali dia pakai khimar. Maka para ulama dulu luar biasa ya, ketika kita nggak ngerti kenapa sih solat kau pakai mukena warnanya putih terus nggak jelas kayak gitu, dari atas ini nggak ada bodinya. Khimar menurut para ulama dalam dulu orang ulama Indonesia, khimar ini seperti itu gitu. Saya yakin itu sudah didesain berkonsultasi dengan para ulama. Nggak mungkin dia tiba-tiba desain rukoh kayak gitu, nggak mungkin. Pasti konsultasi dengan para ulama. Khimar tuh bagaimana sih, rukoh tuh bagaimana untuk sehingga didesain seperti itu. Sekarang beda lagi, macam-macam modelnya. Macam-macam. Ada yang potongan segini, ada yang potongan begini, ada yang gitu kan. Semakin kesini fikihnya semakin tergerus. Semakin kesini fikihnya semakin tergerus. Yang harusnya pakai khimar yang bagus, yang baju yang dulu udah bagus, tiba-tiba tergerus. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentu adalah apa? Hamil, melahirkan hamil. Hamil melahirkan itu atau berhubungan badan, keluarnya air mani, baik ketika dia mimpi ataupun dalam keadaan sadar, itu maka dia sudah baligh. Maka sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, sekalipun dia belum pernah bermimpi, katakanlah usianya di bawah 15 tahun, belum tumbuh bulu kemaluan, kemudian belum pernah bermimpi, tapi ya Allah, naudzubillah min dzalik, dia melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya, kemudian sampai keluar, maka dia sudah balik. Dia sudah balik. Sekalipun belum pernah bermimpi, karena dia sudah mengeluarkan air mani dengan berhubungan badan, itu sudah balik, Pak. Ya. Maka itu salah satu di antara tanda-tanda bahwasanya balik adalah mengeluarkan air mani. Ghuslul yaumil jum'ati wajib ala kulli muhtalim. Wajib mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi untuk orang yang sudah mimpi atau balik. Kita sudah bahas
di hadis yang dua hadis sebelumnya, ya, sebagaimana Nabi kita SAW karena Rasulullah yaktasilu min arba, sebagaimana kita bahas juga bahwa semua hadis yang membahas tentang ini nggak ada yang sahih benar-benar, nggak ada, pasti ada catatan kaki. Jadi ya para ulama membuat perselisihan yang keras, ada yang mengatakan wajib, ada yang mustahab, dan ada yang nggak masalah, nggak mandi juga nggak masalah. Tapi ada yang tafsil, ketika dia kotor maka wajib mandi, nggak cukup wudu. Kalau dia kotor wajib mandi, kalau enggak mustahab. Ada pendapat yang mentafsil, ketika badannya kotor wajib mandi, ketika enggak maka mustahab. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Samurah bin Jundub, sa'an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW, man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat, barang siapa yang hanya wudu pada hari Jumat untuk sholat Jumat maka itu cukup baginya. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, akan tapi barang siapa yang mandi maka mandi itu jauh lebih baik. Mandi jauh lebih baik. Rawahul khamsah wa hassanahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam 5. Imam 5 siapa, Pak? Imam 5 siapa? Imam 5 2, 3, 4. Ayo, ada 2 muttafaqun alaih, ada 3, ada Imam 4, ada 5, ada 6, ada 7. Bukhari Muslim, kecuali Bukhari Muslim itu yang 5. Jadi siapa saja? Imam Tirmidzi, Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Barakallahu fikum. 5. Imam Ahmad, ya, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud. Ini Imam 5. Kalau Imam 7 semuanya, tambah Bukhari Muslim. Kalau 3 diriwayatkan oleh Imam 3, salah yang lainnya. 3 diriwayatkan oleh Imam 3. Imam Ahmad, Bukhari, As-Santum. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari, Muslim tambah Imam Ahmad 3. Kalau 4 selain Imam Ahmad, Bukhari, Muslim itu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam 4. Kalau 7 semuanya. Kalau 6 kecuali Imam Ahmad. Barakallahu fiikum. Nah itu adalah kode-kode Ibnu Hajar ketika membahas tentang kitab Bulughul Maram. Jadi man tawadda'a yaumal jumu'ah, barang siapa yang wudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia cukup baginya. Itu diriwayatkan oleh Imam 5. Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hasan, hadis ini hasan. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, akan tapi siapapun yang mau mandi pada hari Jumat maka pasti mandi jauh lebih baik. Dan kita sudah bahas mandi itu ketika jenengan niat dengan wudu sekalian maka sudah cukup wudunya, sekalipun bukan mandi jinabat. Jenengan mandi biur-biur dari atas sampai bawah tapi sudah niat sekalian wudu maka sudah cukup, gak usah wudu. Kalau mandi jinabat udah pasti gitu, kecuali dengan hadas. Karena mandi jinabat diawali dari apa? Mandi yang benar, mencuci tangan dulu 3 kali, cuci tangan jenengan. Kemudian mencuci kemaluan, membasuh, dibersihkan kemaluannya. Habis itu baru mencuci tangan lagi setelah kemaluan.
Cuci tangan untuk wudhu, cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, gitu kan? Pokoknya wudhu itu kan, kumur-kumur dan hidung itu sekalian, kemudian muka, kemudian lengan. Rambut ini tidak seperti cuci ketika wudhu, enggak, tapi jenengan tahlil, tidak terbatas hitungannya, sampai jenengan merasa kulit kepala ini basah. Tahlil bagaimana? Jenengan celupkan jari ke air di sela-sela, celupkan di sela-sela, celupkan di sela-sela, sampai merasa ini basyarah, ini kulit kepala ini basah, adem. Beda Pak, okay? Nanti ketika jenengan air ini celupkan, ini sela-sela, celupkan di sela-sela, itu merasa ada adem. Nah, ketika sudah adem itu, jenengan basuh bagian kanan 3 kali, biur 3 kali, ya kan? Kiri 3 kali, biur 3 kali. Baru kemudian baru setelah itu cuci semuanya, baru yang terakhir jenengan kaki. Itu sudah mandi janabat yang sempurna. Itu sempurna. Kalau mau yang cuma rukunnya terpenuhi, ya mandi biasa asal semua badan terkena. Apakah cukup? Cukup kalau niatnya jenengan mandi janabat. Kalau nggak ada niat, nggak. Sekalipun jenengan pakai tata cara yang bagus tapi nggak ada niat, nggak tahu ya gimana kok, atau yang biasa mandinya dia begitu, maka dia belum suci dari hadas besar. Adapun ketika mandinya biasa-biasa saja asal semua basah, tapi diiringi niat sudah terpenuhi, sudah suci dari hadas. Jadi niat itu penting, Mbak. Kalau jenengan mandi wajib tanpa niat, berarti jenengan belum suci dari hadas besar. Katakanlah jenengan lupa, jenengan mohon maaf habis hubungan badan atau habis mimpi basah, lupa ini, nggak mandi, maka seluruh sholat jenengan ini nggak sah, seluruhnya nggak sah. Nggak sah, Pak. Jenengan punya utang sholat itu. Loh, bagaimana kalau jadi imam? Nah itu, coba. Udah mandi, udah hadas, kemudian jadi imam. Bagaimana? Lagi imamnya orang banyak gitu. Ingat-ingat bukannya pas salam enggak gitu kan? Atau sebelum salam gitu. Ingat pas di rumah. Pripun? Ya. Rasulullah itu memberikan catatan tentang ini. Seorang imam itu harus diikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tam bih. Imam itu harus diikuti. Wa in akhta'a, ketika dia salah, fa'alaihi wala alaihim. Ketika dia salah, maka dia yang berdosa, mereka nggak kena apa-apa makmumnya. Tapi ketika makmumnya idza akhta'u fa'alaihi. Coba imam itu. Ketika makmumnya yang salah, imam kena. Nyorong nggak Pak tadi imam? Karena dia yang mimpin. Maka ketika imam ini katakanlah sholat cuma 2 rakaat gitu kan, ingatnya udah sampai rumah gitu kan, kok duhur cuma 2 rakaat, gak nasi ngiling 16 gitu, iling-iling umek dino kene imam wis mulai gitu kan. Sholatnya jenengan sah, imam yang gak sah. Atau imam ngimami belum wudu, atau tadi belum mandi, maka sholatnya jenengan sah, imam yang nggak sah. Ya. Kecuali kekeliruan yang jenengan bisa luruskan tapi tidak diluruskan, jenengan makmum kena. Seperti bacaan Al-Fatihah, paling bagus. Al-Fatihahnya saja nggak masalah. Kalau bacaan ayatnya kan itu nggak wajib di situ.
Katakanlah mungkin ada panjang pendeknya, oke lah dosa imamnya, tapi makmumnya nggak kena. Tapi kalau Al-Fatihah salah, semua kena, hancur Pak sholatnya. Dan orang yang bisa baca Al-Fatihah lebih bagus, dia berdosa paling banyak. Paling bagus, maka dia berdosa paling banyak. Paling enggak Al-Fatihah lah bagus gitu loh. Paling tidak Al-Fatihah mau panjang pendeknya, mau makharijul hurufnya, Al-Fatihah saja. Kalau jenengan nggak bisa yang lainnya, karena yang lainnya sunnah. Jenengan kalau nggak bisa baca suratin, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah-mudah saja. Yang sudah hafal letek gitu mawon. Kayak saya kan yang letek kulhu ngoten mawon. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau jenengan hafal semua Al-Qur'an lotok ya monggo silakan. Ya, paling tidak Al-Fatihahnya. Itu kalau kesalahan-kesalahan yang bisa jenengan luruskan, tapi nggak diluruskan sama makmum, semua kena. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang cuma imam yang miliki, yang bisa, contoh kayak tadi, imamnya belum wudhu, siapa yang ngerti? Atau imamnya belum suci, siapa yang ngerti? Masa ditanya, Pak, wes wudhu borong, pengimami jenengan maju ditakok imam, wis wudu turung Pak, kan manduk loro Pak atine. Jajal we ana imam maju, Pak wis wudu apa durung? As. Jajal Mbah Parman pengen imami jenengan, Mbah Parman kok wis wudu turung. Gitu. Jadi kan kita nggak bisa, harus husnudon di situ. Tapi ketika sudah mengimami, kemudian selesai ternyata belum wudu, imamnya harus sholat, makmumnya sudah. Ya, karena ketika dia sudah, karena imam itu diikuti, ketika sudah ikut selesai gitu. Tapi ketika ada kesalahan, maka imam yang salah ketika nggak dilimpahkan kepada makmum. Tapi kalau makmum yang salah, imam wajib. Makanya Rasulullah mengingatkan, terus mengingatkan ketika ada ada makmumnya yang softnya nggak itu, ini arakum baina adhurikum, saya itu melihat dari pundak-pundak kalian gitu, dari pundak saya itu bisa melihat kalian. Kan? Itu Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Jadi kesimpulannya untuk mandi Jumat itu bagus. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan sholat Jumat, karena meninggalkan sholat Jumat lebih berdosa daripada jenengan tidak mandi pada hari Jumat. Tapi paling tidak pakai wewangian, pakai wewangian. Fa'inal malaikah tata'adda kama tata'adda banu Adam, karena malaikat itu merasakan tersiksa ketika mereka berdekatan dengan kita yang bau badannya luar biasa, ya, sebagaimana saudara kita di samping kita yang keempat itu seperti itu. Oke, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.